Selamat malam teman-teman. Puji Tuhan kita semua bisa berkumpul bersama lagi pada malam hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita stay connected walaupun pada masa-masa pandemi saat ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Sebentar kita akan mulai ibadah youth kita akan masuk dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk semua yang Kau berikan kepada setiap kami pada detik ini. Terima kasih buat kesehatan, buat keluarga, dan buat komunitas yang Kau berikan pada kami. Ya Tuhanku, Tuhan kami, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau yang berbicara kepada setiap kami ya Bapa. Gerakan hati kami untuk menerima firman-Mu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian-pujian kami manis Kau dengar Tuhan. Haleluya, amin. Ya teman-teman, mari kita angkat satu lagu pujian, Allah sumber kuat kita di dalam kehidupan kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita mau angkat pujian ini dari awal, kita mau katakan Allah sumber kuat kita semua. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang lain, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Teman-teman, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau dekat lebih lagi bersama Tuhan. Kita mau mengejar hadirnya Dia. Kita mau angkat pujian mengejar hadir-Mu. Dekat padamu itu rinduku,
Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku mengejar hadirmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, mengatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Kita mau katakan, dekat padamu Tuhan itu rindu kami. Dekat padamu, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar
mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya, kami mau kejar Kau Tuhan. Haleluya, oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu di hidup kami. Kami di tangan-Mu, kami di hati-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami di tangan-Mu. Oh, kami di setiap rencana-Mu. Kita mau katakan, kami di tangan-Mu Tuhan, kami di rencana-Mu. Rencana yang indah telah Kau sediakan buat kami. Kita mau katakan, ku di tangan-Mu Tuhan, ku di tangan-Mu, ku di rencana-Mu Tuhan, ku di hati-Mu, di rencana-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah diku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, oh, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Lebih lagi katakan, ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, oh, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah sendiri. Di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Di pikiran-Mu Tuhan,
di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Haleluya. Oke, saya akan sharing pada saat ini dari pengurus dan kasih tema. Biasa kalau saya sharing pasti akan banyak pakai presentation PPT. Nah, sebelumnya kita doa dulu, in case tadi kita belum doa. Tuhan, terima kasih, kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati Tuhan, saya hamba-Mu yang akan menyampaikan, biar bisa membagikan sesuatu yang menginspirasi berdasarkan firman Tuhan, dan kami juga yang mendengarkan bisa mendapat kekuatan dan hikmat untuk kami bisa mengerti kemana arah tujuan kami, dan bagaimana kami harus menyikapi kehidupan kami dengan positif berdasarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami lakukan doa ini dan siap menerimanya. Amin. Oke, saya akan sharing. Pertama saya akan tanya dulu. Langsung saya pakai ini aja ya, slide. Oke, nah sebelumnya memang agak canggung sih, itu biasa. Ini pertama kalinya saya diminta sharing terus recording. Saya tipe yang nggak bisa recording sebenarnya, lebih suka live kayak gitu. Tapi ini salah satu salah satu hal yang kita harus beradaptasi gitu ya. Suka atau nggak suka, memang seperti ini yang lebih possible untuk dijalankan ibadah. Mungkin juga udah pada kangen pengen ibadah, udah pada kangen pengen ngumpul-ngumpul, sama saya juga. Ya, tapi kita we are in this together, kita hadapi sama-sama dan kita jalani sama-sama ya. Oke, saya akan sharing pada saat ini. Saya akan nanya dulu. Standar nih. Hi, how are you? Apa kabar? Apa kabar kalian semua? Dalam arti di sini apa kabar tuh benar-benar saya nanya apa kabar. Ya, silakan feel free bisa isi di di komen-komen. Saya nggak tahu pakai platform apa nih soalnya pengurus nih. Bisa isi di komen atau bisa cerita atau apapun itu. Dan saya rasa ketika kita ditanya apa kabar, sebaiknya menurut saya jawaban kita nggak template, nggak otomatis gitu. Kayak misalnya tanya, hai apa kabar? Puji Tuhan baik. Pertanyaannya benar-benar baik nggak gitu? Benar-benar apakah memang jawaban itu harus selalu seperti itu gitu loh? Sebenarnya nggak apa-apa juga kalau kita bilang, aduh gue lagi ada sulit nih, gue lagi agak pusing sama kerjaan, sama PR, misalnya kayak gitu. Tuhan sangat nggak apa-apa dengan kita menjawab seperti itu. Jadi nggak berarti kalau kita harus jawab ditanya apa kabar, apalagi kalau lagi ibadah ya. Apa kabar? Dahsyat luar biasa puji Tuhan. Kalau nggak dahsyat luar biasa, Tuhan terus sayang nggak? Tetap sayang. Nah ini mesti kita ketahui dulu. Jadi kalau ditanya apa kabar, terserah kita mau jawab secara verbal atau kita jawab dalam hati, apapun jawaban kita yang penting jujur, nggak mengurangi kadar kasih Tuhan sama kita. Jadi nggak berarti gara-gara kalau kita jawab luar biasa, puji Tuhan, dahsyat, yes, seolah kita lebih rohani daripada yang lain. Nggak ada jaminan seperti itu, gitu ya. Jadi kalau tanya, hai apa kabar, jawaban paling jujur. Nah, kemudian saya pertanyaan berikutnya, where are you now? Di mana kita sekarang? Ini gambarnya sengaja map. Di mana posisi kita sekarang? Ini ngomongnya bisa banyak hal sih ya. Bisa ngomongin soal di mana posisi secara mungkin mental, kayak sering banget kedengaran mental sekarang. Secara kesehatan, secara harmonis dengan keluarga mungkin, apapun gitu posisi kita. Posisi kita lagi di mana? Keuangan, misalnya lagi kerja nih, lagi struggle-nya banyak pemotongan-pemotongan atau adjustment gaji, tabungan udah mulai makin menyusut, atau bahkan mungkin, aduh nggak pernah ada tabungan sama sekali, sehingga sekarang benar-benar struggle. Posisi kita di mana sekarang? Dan ini bisa kalian terjemahkan dengan berbagai hal yang menurut kalian masuk akal, yang menurut kalian masuk dengan masing-masing dari kalian, terserah. Di mana posisi kita sekarang? Saya mau kalian bisa ngecek dulu. Punya waktu untuk hal ini. Gitu loh. Coba sambil pikirkan. Mungkin kalau nggak sempat dalam ibadah ini, boleh kalian pikirkan nanti malah pas mau tidur. Di mana sih posisi gua sekarang ini? Dibandingkan dengan posisi gua mungkin di awal tahun 2021 atau di awal tahun 2020. Apakah gua dari posisi yang
menurun atau naik dalam hal apapun tadi ya. Mau itu persahabatan dulu, aduh dulu gue tuh kayaknya happy banget orangnya, sekarang kayaknya gue stres. Atau bahkan sebaliknya, ada yang dulu gue agak stres, tapi gara-gara masa pandemi gini gue banyak punya waktu untuk diri sendiri. Sehingga gue merasa banyak bisa mengintrospeksi, banyak hal-hal yang bisa gue perbaharui dalam kehidupan gue, seperti misalnya jam tidur jadi lebih teratur, punya waktu istirahat lebih baik, bisa olahraga banyak, ya kan. Jadi di mana posisi kita masing-masing, ya nggak usah jauh-jauh lah ya. Kita pakai contoh, kalian boleh pakai renungin nanti malam pas mau tidur, di awal 2020 sama awal 2021, dan dibandingkan dengan sekarang. Kayak gimana? Posisi kita tuh ada di mana? Gitu. Nah, kemudian, oke, saya coba mundur ya. Bikin cerita nih. Misalnya, The Born Day, hari kita lahir. Ya, rata-rata di sini kayaknya usia, maybe usia 12, 13, 14, 15 sampai 20-an ya. Kayaknya sekitar 15-an, kurang lebih 15-an sampai 20-an menuju mau 30-an. Soalnya cukup lebar memang demografinya member Exute ini. Nah, nggak apa-apa. Coba kita pikir-pikir hari kita lahir ya. Kalau bagi saya hari saya lahir ya 37 tahun lalu. Jadi berpikir 37 tahun lalu hari lahir itu apa yang kita alami ya. Oke. Kalian mungkin 10, 15 tahun lalu, 20 tahun lalu, 25 tahun lalu. Nah, waktu kita lahir kita belum paham banyak hal. Masih diurusin sama orang tua atau siapapun yang mengasuh kita. Kemudian kita beranjak jadi apa nih ya, bocah lah ya, bocil, tapi nggak bocil yang alay ya. Kita jadi ya boy and girl gitu ya. Usia-usia di bawah 10, kita punya keinginan setiap kali kita ulang tahun khususnya, kita punya wish, punya keinginan. Waduh, wish-nya dulu mungkin kalau masih usia-usia 10 ke bawah gini, wish-nya mungkin nggak jauh-jauh, mungkin mainan, saya nggak tahu, mungkin temen, pengen punya temen ini, pengen punya temen itu, pengen punya banyak temen, karena pengen merasa dihargai, pengen bisa dibeliin ini, dibeliin itu sama orang tua kalau pulang kerja. Wish-nya kurang lebih kayak begitu ya. Kemudian kita beranjak dewasa nih, mulai teenage, remaja, 10 lebih gitu ya, 10, 15, 10, 13, 15, 17, di bawah 20 lah ya, antara 10 sampai 20. Wish-nya udah mulai beda. Udah mulai gebetan sana, gebetan sini. Aduh, I wish gue bisa jadian sama dia gitu. Terus I wish gue bisa punya pakaian-pakaian atau saya nggak tahu. Kalau usia remaja gini 10 sampai 20 mungkin kepikirannya yang diinginkan tuh lebih ke fashion. Saya nggak tahu, mungkin juga lebih kepada apa namanya? Teman, pastinya pacar itu pasti ada. Sama mungkin kongko sana kongko sini, atau mungkin ada keinginan tertentu di sosial media. Wah, gue pengen nih apa namanya, kalau gue nge-post ini itu di likes kayak gitu. Wish-nya banyak gitu. Waktu ulang tahun pengen punya wish apa, bahkan mungkin pengen dibeliin motor mungkin sama apa namanya, orang tua, handphone tertentu mungkin gitu ya. Intinya beda. Wish-nya waktu usia di bawah 10 sama masuk range 10 sampai 20 udah mulai beda tuh wish-nya, bener ya? Udah mulai masuk. Ini udah agak dikit ya, karena yang di atas 20 nggak terlalu banyak setahu saya, terakhir saya lihat. Ini udah di atas 20 nih, udah masuk, udah lulus sekolah lah ya, lulus kuliah bahkan. Wish-nya udah mulai beda, wish-nya udah mulai, ya mungkin antara campur juga kuliah, udah mulai berharap bisa dapat kuliah di tempat yang oke, dengan IPK yang oke, dan nggak lama kemudian udah mulai masuk dunia kerja yang berharap gitu ya, bisa kerja tempat ini, tempat itu. Bahkan sekarang udah mulai banyak yang mikirnya kalau mulai lulus kuliah langsung bisa bikin buka usaha ya, kayak startup 6 dosan gitu, atau pernah nonton nggak? Jadi udah pengen punya usaha ini, join di startup ini, kayaknya oke nih kerja di perusahaan-perusahaan yang kayaknya kalau kerja nggak usah pakai kemeja, kalau kerja jam kerjanya fleksibel, bisa pakaian yang stylish, kerjanya di Sudirman, di SCBD gitu di Jakarta, kayak gitu-gitu. Wish-nya udah mulai seperti itu. Sama pacarannya pasti ada. Terus udah mulai apa namanya, apa yang diinginkan. Jadi apa yang diinginkan waktu di usia 10-20 ada juga masih ke bawah sampai 20 lebih, tapi udah mulai kayaknya
udah mulai upgrade nih kayaknya. Kalau dulu mungkin handphonenya kayak gimana, sekarang udah mulai mungkin wah handphonenya yang lebih canggih, kayak gitu-gitu. Kendaraan udah mulai pengen punya mobil juga mungkin di usia-usia tertentu gitu ya. Gaji tertentu banyak. Intinya tadi saya mau bilang ada paling nggak saya bagi 3 fase tadi. Di sini wish-nya kayak gimana, beda dengan di sini. Wish-nya beda lagi di sini. Nah, sadar atau enggak, coba kita mikir. Dari pertama kali ulang tahun kedua, ketiga, ke-10, 20, 30, belum ada yang 40, saya belum. Apapun itu ya. Kita sering dengar nih, yang di share saya ini saya kasih lihat ada tulisan, "May all your birthday wishes come true." Kiranya segala keinginan kita di saat kita ulang tahun, apa yang menjadi harapan kita setiap kali kita tambah usia ya, diucapin happy birthday, semoga apa yang diinginkan tercapai, kan gitu-gitu ya, sering banget kita dengar ucapan kayak gitu. Pertanyaannya, bener nggak may all your wishes come true? All itu semua, artinya benar-benar semua, bukan almost, bukan may almost your wishes come true. Kiranya hampir semua keinginan kamu tercapai. Kalau punya wishes-nya 10, minimal 9 tercapai, 8 tercapai. Itu almost. Tapi kalau all, kalau punya keinginannya 5, ya 5-nya tercapai. Bener nggak? Namanya juga all, semua. Kalau punya keinginannya 7, ya 7 tercapai. Kalau punya keinginannya 10, 10-10 tercapai. Nah, coba jujur. Bener nggak? All your wishes come true. Ayo. Kalau misalnya ada yang benar-benar, oh gue setiap kali punya keinginan ini itu selalu tercapai. Itu mungkin ada, mungkin. Nggak menutup kemungkinan. Secara statistik pasti ada gitu ya. Walaupun mungkin sekian persen. Feel free, bersyukur sama hal itu. Pertanyaannya, pasti banyak. Bukan pertanyaannya sih, pernyataan. Saya rasa 90% lebih dari kita mengakui bahwa nggak semua keinginan yang kita inginkan tercapai sebenarnya. Banyak poin-poin di lembar kehidupan kita yang lalu yang nggak hit target gitu. Yang oh dulu gue pengennya kalau lulus SMP pengennya dulu masuk SMA favorit, nggak tercapai. Minimal waktu masuk SMA gue pengen dapat rankingnya sekian besar, nggak tercapai gitu. Pengen lulus sekolah dapat kuliah yang di tempat ini nggak jauh dari rumah, nggak tercapai. Lulus sekolah kerja begitu-begitu ya. Pengennya lagi tuh mungkin punya gebetan si ini, nggak tercapai gitu. Ya, saya ngomong kayak gini bukan untuk mendiscourage, bukan untuk menurunkan semangat, bukan untuk bikin pesimis, nggak mau menyebarkan negativity, nggak. Tapi saya mau kasih tahu fakta sama kalian bahwa terima atau nggak semua yang kita inginkan semua kejadian, nggak semua, gitu ya, nggak semua yang kita harapkan itu kejadian. Itu fakta yang harus kita terima dulu. Jadi kalau ibaratnya mungkin bahasa saya berdamai dengan diri sendiri. Makanya tadi kan tanya, hi, how are you? Jangan sampai kita merasa oh gara-gara semuanya nggak kejadian, hidup gue ini malang gitu loh. Hidup gue ini nggak seberuntung orang lain gitu. Terlepas apapun yang terjadi, baik yang kejadian atau enggak, terima dulu faktanya bahwa memang ternyata nggak semua. Dan tadi yang saya bilang, nggak cuma kalian yang ngalamin gitu loh. 90%, hampir 100%, ya 90% lah, kalau 100% agak lebay angkanya. 90% lebih saya rasa manusia yang hidup di dunia ini mengakui nggak semua keinginannya dari kecil hingga sekarang tercapai. Artinya, satu, you're not alone. Jadi jangan depresi, jangan self pity, jangan ngerasa self pity itu apa ya? Jangan ngerasa kayak kasihan sama terlalu mengekspos untuk kasihan sama diri sendiri sehingga ya akhirnya memalang-malangi diri sendiri, menyedih-nyedihkan diri sendiri gitu loh. Itu yang nggak bagus gitu. Jadi faktanya bahwa memang semuanya juga nggak mengalami hal yang harus nggak menikmati keinginan-keinginan yang mereka harapkan tercapai gitu loh. Saya pun juga sama. Jadi tos sama ya. Dan saya mau kasih tahu kita masih bisa enjoy kehidupan kita walaupun nggak semua all your wishes come true. Oke. Nah, saya mau kasih tahu dulu firman Tuhan. Kalau nggak ada firman Tuhan kan nggak seru nih. Nggak boleh.
nggak ada landasannya, ngobrolnya apa. Nah, saya mau bagiin dari Ulangan 7 ayat 20 sampai 23. Ini background ceritanya tentang waktu bangsa Israel intinya udah keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka menuju suatu lokasi yang along the way, selama menuju lokasi itu banyak banyak wilayah-wilayah, dan bahkan lokasi yang mereka tuju itu udah diduduki, udah dihuni sama penduduk-penduduk ya sebelumnya gitu. Nah, ini firman Tuhan. Ayat 22. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu. Berarti udah ada nih, di hadapanmu udah ada bangsa-bangsa, udah ada penduduk-penduduk. Tapi Tuhan janji akan menghalau, akan disingkirkan gitu. Nah, tapi nggak langsung. Tapi tulisannya sedikit demi sedikit, makanya saya tebelin. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera. Bahkan Tuhan melarang dihabisin semua, dihalau semua. Supaya ini berarti tujuan. Saya makan supaya kenyang. Saya olahraga supaya sehat. Berarti supaya itu menandakan suatu tujuan. Artinya Tuhan itu menerapkan sedikit demi sedikit, tapi ada tujuannya, gitu loh. Ada tujuannya, yaitu supaya jangan banyak binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Ini ngomongin populasi nih, ya. Ngomongin apa ya namanya, fauna lah ya. Ngomongin soal the whole ekosistem yang menyeluruh dari kawasannya ada. Jadi Tuhan itu sedemikian memikirkannya gitu loh. Kalau semuanya dihalau, yang semuanya disingkirkan ya dibinasakan lah ibaratnya. Lalu cuma sisa bangsa Israel di tanah perjanjian. Maka Tuhan sudah memperkirakan jumlah ekosistemnya bangsa Israel, populasinya walaupun banyak, akan kalah dengan jumlah hewan-hewan liar yang ada. Kurang lebih kalau dari ayatnya seperti itu. Sehingga akan nggak bagus, gitu, akan nggak bagus. Ya mungkin akhirnya secara populasi nggak bagus, karena nggak ada keseimbangan alam ya antara manusia dengan hewan dan bahkan dengan alam lainnya. Jadi Tuhan sudah memikirkan hal itu. Jadi tujuannya. Nah, ayat 23. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai punah. Nah, tapi Tuhan tetap janji akan diserahkan tanah itu ke mereka. Tapi tadi sedikit demi sedikit. Nah, ini yang saya mau tekankan di ayat ini dari 2 sampai 23 adalah kata-kata sedikit demi sedikitnya. Tuhan ngasih apa yang kita perlukan. Tuhan ngasih. Bahkan ada kalanya Tuhan ngasih apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan akan lebih mengutamakan memberi atau ngasih apa yang kita perlukan, tapi nggak sekaligus. Oh, saya perlu banget nih uang 1 M untuk ini, untuk itu. Bisa jadi Tuhan mau ngasih. Oh, Tuhan kepengen banget mungkin ngasih pasangan hidup buat kamu. Tuhan mungkin kepengen banget ngasih pekerjaan baru buat kamu. Mungkin ya. Tapi nggak langsung dikasih kalau kapasitas kita atau situasinya belum siap. Kapankah kita siap? Kita nggak tahu. Cuma Tuhan yang tahu, karena Tuhan Alfa Omega. Dia bisa melihat awal dan akhir gitu loh. Jadi kalau Tuhan belum memberi apa yang menurut kita harusnya kita punya saat ini, mungkin ada maksudnya. Karena Tuhan mau ngasih sedikit demi sedikit. Oh, saya mau dong kalau kerja punya gaji 10 juta. Nah, Tuhan kasih dulu kamu gaji 2 juta, 3 juta, 4 juta UMR. Ada alasannya gitu loh. Ya, mungkin ada kapasitas hati kamu yang belum siap, belum terima. Dikasih, oh gue siap kok, gue siap. Belum tentu dikasih 10 juta, brok langsung berasa kayak, malah jangan-jangan tadinya punya gaji UMR ya 4,2 juta, walaupun hidupnya pas-pasan, tapi nggak pernah utang. Begitu dikasih 10 juta, langsung ngerasakan, wah uangku banyak nih, 10 juta. Langsung dah merasa bisa beli ini, beli itu, akhirnya kebobolan. Akhirnya punya utang. Jadi malah punya utang, gitu contoh. Belum dikasih pasangan hidup, misalnya, belum dikasih pacar, nggak masalah, mungkin ada waktunya, gitu. Ada sesuatu yang akan dipersiapkan. Nah, jadi ayat ini sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, selama kamu stay, selama kamu tuh hidup dalam jalannya Tuhan, walaupun banyak hal-hal yang kamu rasa, hal-hal yang nggak kamu harapkan terjadi, hal-hal yang nyebelin gitu ya, tapi itu semua terjadi seizin Tuhan. Ya, seizin Tuhan. Artinya, makanya itu harus hidup selalu. Makanya ya susah kalau kita hidup itu nggak membangun hubungan tiap hari sama Tuhan. Jadi kita nggak peka gitu loh.
Jadi yang diharapkan kita selalu bangun hubungan pribadi sama Tuhan, baca firman Tuhan, renungan pribadi, baca firman Tuhan secara menyeluruh, nggak cuma lompat-lompat, tapi menyeluruh, biar tahu gambarannya. Memang nggak kayak tiba-tiba dapat lagi baca, tiba-tiba dapat pencerahan kayak Tuhan bersuara gitu loh. Tapi ayat itu lama-lama kayak nempel, nanti akan saya jelasin di slide berikutnya. Akan nempel, akan jadi pemandu dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan bilang, nah, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Itu yang tiba-tiba dalam musim-musim kehidupan kita, ketika kita menghadapi simpangan-simpangan tertentu, menghadapi pilihan, seolah ayat itu muncul pop up, ngasih tahu ke kita apa yang harus kita lakukan, gitu loh. Ya, karena Tuhan itu pakai kasih kita otak buat kita pakai juga. Kalau Tuhan nggak pengen otak kita dipakai, kita nggak ada otaknya. Tuhan bisa Tuhan nuntun, belok kiri, belok kanan, pilih dia, kerja ini, lamar ini, kayak robot. Kita nggak perlu otak. Tapi Tuhan kasih kita otak buat dipakai. Ya, oke. Nah, nih saya kasih disclaimer. Hidup itu nggak seinstan mie instan. Zaman sekarang ini semua pengen serba cepat gitu ya. Kalau ngechat pengennya buru-buru dibales, dibaca. Kok kalau di chat centangnya cuma satu, wah ini pasti handphonenya mati nih. Lama banget nih, udah 1 jam, 2 jam, 3 jam di chat masih centangnya satu, gemes kita. Atau udah centang dua tapi nggak dibalas-balas, nggak di-read-read, sebel banget kita. Kita pengen serba instan, capek banget nih. Kalau berangkat kerja, gila ke Jakarta atau mau berangkat kerja kemana, bisa macetnya parah, apalagi kemarin waktu awal-awal PPKM. Kita pengennya instan, kalau bisa ada pintu Doraemon. Buka pintu langsung nyampe kantor, nggak usah capek di jalan gitu ya. Nah, saya kasih tahu, sepengen-pengennya kamu instan. Hidup itu nggak seinstan mie instan. Ya dimasak, nggak nyampe 5 menit jadi, bisa dimakan. Bagi pop mie gelas ya. Nggak boleh nyebut merek ya udah nggak apa-apa, udah kesebut. Nah, hidup itu nggak seinstan mie instan. Banyak hal-hal yang harus kita develop. Waktu dan perjalanan hidup kita yang akan menumbuhkan karakter kita. Nah, saya akan kasih share. Kenapa sih kita harus belajar? Kenapa sih kita harus menjalani hidup yang nggak instan ini, yang nggak seinstan mie instan? Kenapa kita juga nggak boleh nyerah? Pengurus kasih tema keep it up. Kenapa harus keep it up? Kenapa harus terus? Ya, karena satu, kita nih slow learners. Kita nih akui, nggak untuk discourage ya. Kita nih lemot, jujur. Kita lemot dalam belajar. Artinya nggak ada ya kita yang belajar 1 kali hal langsung bisa. Minimal 2-3 kali dan bahkan ada berkali-kali. Proses orang belajar itu berkali-kali. Bahkan sebenarnya kita perlu untuk mempelajari atau diingatkan hal yang sama berkali-kali. Kalau saya suka ngomongnya repeated simple truth. Kebenaran sederhana yang diulang-ulang. Kayak contoh, baca Alkitab sama punya waktu saat teduh. Itu pasti hal yang sering kalian dengar dari kalian sekolah minggu sampai sekarang. Itu mulu. Tapi coba bayangin kalau hal itu cuma disampaikan waktu di sekolah minggu doang. Selebihnya nggak pernah disampaikan lagi di remaja, di eksil, di pemuda, di ibadah umum nggak pernah disampaikan. Cuma sekali kamu dengar seumur hidup. Dijamin nggak akan dilakukan. Diulang-ulang aja dilakukannya juga ingat nggak. Kadang iya, kalau lagi merasa down baru cari Tuhan. Gitu. Nah, kita butuh diingatkan untuk kayak maafin, berkali-kali diingetin. Diingetin lagi soal jangan lupa bawa kolekte, jangan lupa untuk belajar, jangan nyontek. Kita sebenarnya tanpa kita sadari kita sering mendengar kebenaran yang simple tapi diulang-ulang. Kita butuh. Nah, itu saya bilang. Kita butuh belajar berkali-kali. Yang kedua, banyak hal yang harus kita nggak pelajari. Yang udah kita pelajari, udah kita drop gitu. Biar nggak penuhan kepalanya. Nah, ini bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Nggak ada pill, nggak ada prayer, nggak ada principle. Nggak ada pill itu kan obat ya. Nggak ada obat, nggak ada doa, dan nggak ada prinsip. Yang bisa secara instan kita dapatkan, terus tiba-tiba bisa mengandu semua kesalahan-kesalahan kita masa lalu. Nggak ada. Nggak ada yang bisa. Maksudnya gini loh. Misalnya dulu kita orangnya males. Ya, males, suka ngomel, terus suka nggak mau nabung misalnya. Terus kita berharap tiba-tiba dapat prinsip atau dapat didoain ya, atau dapat pil yang ajaib yang bisa bikin kita tiba-tiba jadi orang yang
bisa nabung, nggak bisa. Ini berhubungan sama yang pertama. Kita perlu diingatkan berkali-kali. Dan yang kedua, kita harus bangun disiplin. Harus bangun kerja keras. Banyak hal-hal yang harus kita drop. Contoh, makanya tulisannya we have a lot to unlearn. Kita banyak hal yang harus kita drop. Kita unlearn, kita nggak pelajari. Kalau dulu, maksudnya gini, hal-hal yang harus kita rubah, ini kayak gitulah ya. Kalau dulu kita nggak suka nabung karena kita pengennya semuanya instan. Ada ada Shopee Pay sekarang, Shopee apa ya, Shopee Pay ya, Shopee Pay instan ya, yang bisa pinjam itu. Ada OVO Pay Later kayak gitu-gitu. Yang udah kerja ada punya kartu kredit. Sekarang lagi ada pinjaman apa tuh, Tunaiku, apalah segala macam. Kita ditawarkan banyak hal yang memudahkan kita untuk, ini contoh ya, kalau contoh yang kita nggak nabung, yang nggak suka nabung, banyak fasilitas teknologi sekarang yang seolah-olah mendukung kita untuk gue ngapain nabung, gue bisa ngambil sekarang, gue bisa bayar bulan depan, gue bisa cicil lagi. Tapi kalau kita punya masalah dengan nggak bisa nabung, kita butuh banyak belajar, kita butuh membiasakan diri untuk oke, gue nggak mau pakai itu, gue nggak mau mendapatkan apa yang gue inginkan secara instan. Misalnya gue pengen handphone atau gue pengen tas yang bagus nih, harga segini, gue harus tabung dulu, gue harus belajar untuk nabung, mendapatkan itu dengan susah payah. Mendapatkan itu dengan, bukan susah payah deh bahasanya, mendapatkan itu dengan kerja keras dan disiplin. Nah, seperti itu. Banyak hal yang harus kita rubah. Yang dulu cara kita pengen instan, akhirnya kita rubah. Yang ketiga, kedewasaan harus dijalani dengan kedewasaan. Nggak ada cara lain menjadi dewasa selain dengan harus menjadi dewasa. Gitu. Dengan jadi dewasa itu artinya apa? Butuh berubah. Kalau dulu kayak tadi, dulu nggak suka nabung, harus mau belajar suka nabung. Kalau dulu suka marah-marah, sekarang harus belajar untuk pikir panjang sebelum marah-marah. Gitu. Yang di sini bilang, tidak ada kedewasaan tanpa perubahan. Tidak ada perubahan tanpa rasa takut kehilangan. Harus berani menghilangkan sifat-sifat gak nyaman tadi. Gitu loh. Ya. Jadi kedewasaan harus dijalani dengan kedewasaan. Terakhir, kedewasaan dan good habits, apa ya? Kebiasaan baik ya. Kedewasaan dan kebiasaan baik butuh waktu untuk bertumbuh. Gitu. Karena kita yang sekarang nih, kita yang sekarang detik ini adalah jumlah dari kebiasaan kita di waktu-waktu sebelumnya. Kalau sekarang kita pernah nggak sih ngerasain, siapa tahu nih ya, oh dulu waktu sebelum pandemi, sebelum ada corona kayak gini, saya bangunnya pagi. Sekarang karena ada pandemi, orang kerja di rumah, sekolah di rumah, ya, school from home, work from home, akhirnya punya, dalam tanda kutip, merasa punya kebebasan waktu, bangunnya lebih, saya nggak ngomong soal bangun siang itu salah nggak ya, ini cuma contoh. Akhirnya jadi bangunnya lebih siang. Padahal dulu waktu bangun pagi lebih energize. Sekarang jadi bangun siang, jadi ngerasa, ya saya sering lihat di TikTok atau di sosmed, jadi mager ya, klub-klub apa ya namanya, kelompok-kelompok mager. Aduh mager nih, mager, malas gerak. Padahal dulu nggak mager. Nah kenapa? Karena ada yang berubah gitu loh. Dulu punya good habit, sekarang jadi enggak. Artinya untuk menuju magernya mau dihilangin, harus bangun lagi kebiasaan. Oke lah, mungkin jam tidur gue harus lebih gue atur nih. Gue setel alarm, nggak cuma setel alarm pagi loh, tapi setel alarm malam. Punya disiplin gitu loh, punya disiplin. Jadi sehingga kalau kita mau merubah, oh gue nggak mau jadi orang yang mager lagi. Katakanlah minggu depan gue nggak mau jadi orang yang mager lagi. Harus dibangun dari sekarang, gitu. Jangan nunggu Jumat atau Sabtu depan. Oke lah, mau gue putuskan besok gue nggak mager, nggak bisa. Dari sekarang diputuskan. Oke, gue coba mulai sekarang, gue tidur lebih awal, bangun lebih pagi. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, pas 7 hari, pasti mulai berubah, pasti berasa. Gitu. Dulu nggak suka olahraga, jadi suka olahraga. Good habits dan kebiasaan butuh waktu untuk bertumbuh. Nggak bisa instan. Ya, intinya yang semua saya sampaikan tadi, nggak ada yang instan. Dan kita perlu menyadari di kehidupan yang nggak ada yang instan ini, kita perlu menyadari bahwa untuk membangun kedewasaan dan kebiasaan baik, demi masa depan kita yang lebih baik, demi diri kita yang lebih baik, butuh waktu, komitmen, dan disiplin untuk membangunnya. Oke? Nah, saya mau sharing sebelum tutup. Nggak tahu ada yang pernah lihat belum video ini. Kalau belum pernah lihat, bisa cari di YouTube. Kalau ada, saya mau kasih lihat dari ke sharing. Sebentar.
Ini bisa di-play nggak ya? Oke, kayaknya nggak bisa di-play. Jadi saya coba share-nya di YouTube. Bentar ya. Share YouTube. YouTube. Ya, harusnya ini. Nah, saya share ya. Bisa cari nih judulnya. Ini judulnya nih. 2021 Toyota Big Game Commercials. Atau enggak, cari aja Toyota Jessica Long. Nanti ketemu di YouTube. Bagus banget. Mrs. Long? Yes? We've found a baby girl for your adoption, but there's some things you need to know. She's in Siberia, and she was born with a rare condition. Her legs will need to be amputated. I know this is difficult to hear. Her life, it won't be easy. It might not be easy, but it'll be amazing. I can't wait to meet her. We believe there is hope and strength in all of us. Toyota, proud partner of Team USA. Oke, saya coba ulang ya. Mungkin ada yang tadi nggak paham ceritanya karena bahasa Inggris. Sengaja tadi saya kasih lihat tanpa saya kasih penjelasan. Sekarang saya kasih lihat lagi dengan saya kasih penjelasan ya. Jadi Jessica Long ini adalah juara Paralimpik gold medalist. Perenang yang Paralimpik, jadi yang cacat. Nah, tuh kakinya nggak ada makanya. Nah, ini ceritanya dulu ada orang yang nyari Ibu Long yang mau adopsi anak. Ada nih, anak cewek. Tapi ada kondisi khususnya. Dia ditinggal di Siberia dan dia lahir dengan cacat kondisi. Kakinya ada cacat dan butuh diamputasi. Gitu. Nah, ya. Born with rare condition. Lahir dengan kondisi yang unik dalam bentuk cacat. Kakinya perlu diamputasi. Nah, ini dia yang kecil. Nah, kakinya nggak ada. Nah, tadi dibilang, yang orang adopsi bilang, saya tahu ini sulit, hidupnya nggak akan mudah. Nah, ini ilustrasinya dia. Dari kecil suka berenang, akhirnya dia masuk Olimpiade. Disorak-sorakin dia tadi menang. Nah, ini keren kata-kata mamanya. Kata-kata mamanya keren. Mungkin memang hidupnya nggak mudah, tapi akan amazing, akan sangat luar biasa. We believe there is hope and strength in all of us. Toyota, proud partner of Team USA. Oke. Share lagi. Nah, itu tadi tentang Jessica Long. Kalau kita baca ceritanya, dia anak entah siapa, tiba-tiba diadopsi sama seseorang namanya Ibu Long. Diadopsi, waktu diadopsi, si Ibu Long ini dikasih tahu sama orang yang adopter, yayasannya. Dikasih tahu bahwa kondisinya begini loh, punya cacat fisik, hidupnya nggak akan mudah. Tapi ada suatu trust, ada satu faith yang dikasih, ada satu kepercayaan yang diletakkan, yang dipunyai sama si Ibu Long ini bahkan sebelum ngadopsi anaknya. Dia bilang, saya tahu hidupnya nggak akan mudah, tapi akan luar biasa gitu. Sehingga akhirnya gara-gara Ibu Long mengadopsi ini, Jessica Long punya hidup yang luar biasa gitu loh. Punya hidup yang nggak mudah, tapi dia terus bangun dengan disiplin, akhirnya jadi tokoh yang menginspirasi. Kalian boleh lihat di Instagram dia. Tokoh yang menginspirasi banyak orang. Dia termasuk juara Olimpiade 13 medali emas Olimpiade Paralimpik yang cacat tadi. Disable. Kalau bilang cacat nggak enak. Atlet disable. Nah,
Itu hidupnya Jessica Long, gitu. Nggak instan, tapi dia butuh kedisiplinan. Nah, sekali lagi tanya, where are you now? Di mana kalian? Dan mungkin pertanyaan berikutnya adalah, kalian pengen kemana habis ini? Gitu. Jadi apapun musim kehidupan kalian, saya bilang tadi, apapun musim kehidupan kalian saat ini, ada di posisi manapun, ingat bahwa hidup itu nggak seinstan-instan. Jangan jadi orang yang baper. Jangan jadi orang yang gampang dikit-dikit curhat di sosial media. Padahal kalian punya teman. Gitu. Bukan berarti nggak boleh ekspresi bebas sosial media, tapi terlalu banyak orang yang lebih jujur sama sosial media daripada teman. Daripada sama orang. Oke, teman nggak ada yang dipercaya. Kalian punya Tuhan kok. Gitu. Punya pribadi yang bisa ngedengerin dan curhat, yang kalian jadi tempat curhat kalian. Gitu. Dan ketika menghadapi situasi apa ya, masa-masa berat dalam hidup, percaya bahwa apa ya, hidup ini bisa dijalani gitu loh. Hidup ini bisa dijalani dan kalian, ya ini nih sarannya. Keep it up. Apapun, ada yang bilang keep it up, ada yang bilang keep swimming, ada yang bilang just don't quit, ada yang bilang never give up. Intinya adalah hidup ini jangan nyerah. Gitu. Hidup ini jangan nyerah. Walaupun banyak semua wishes kita nggak kejadian, banyak yang semua kita inginkan nggak kejadian, dan walaupun hidup ini nggak seinstan mie instan, tapi hidup ini asik untuk dijalani, apalagi ketika kita tahu bahwa hidup kita bisa menginspirasi banyak orang. Gitu. Ingat bahwa Tuhan kasih kalian apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian inginkan, sedikit demi sedikit, tapi Dia akan kasih. Dia akan kasih selama kalian hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu aja sharing dari saya. Kiranya memberkati. Izinkan saya untuk berdoa ya. Oke, Tuhan terima kasih untuk sharing yang bisa dibagikan agar kiranya menginspirasi, menguatkan setiap anak-anak-Mu bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, ada di musim apapun, di usia berapapun, kehidupan kami semua dan anak-anak-Mu, kiranya kami diingatkan bahwa Tuhan nggak pernah ninggalin. Tuhan akan selalu memberi apa yang kami butuhkan sedikit demi sedikit dan akan memberkati kami selama kami hidup dalam kehendak Tuhan. Dan biar kami bisa nggak menjadi orang yang stop sampai situ, namun kami bisa menjadi orang yang menginspirasi banyak orang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tutup sharing kami ini. Hanya dalam nama-Mu kami sekalian ini. Amin. Teman-teman, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Meskipun ibadah hari ini kami adakan secara online, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mengikuti maupun yang belum sempat mengikuti, kiranya tetap diberkati, tetap setia untuk terus mengikuti-Mu dan melayani-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim pelayanan hari ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan, dan kiranya jamah setiap hati kami Tuhan agar selalu rindu untuk menjadi yang terbaik bagi-Mu dan terus tetap menjadi pelayan-Mu yang setia. Begitu juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, kiranya firman yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman dan penuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan ruang sekolah minggu yang sedang berjalan saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus turut ikut campur tangan dalam pembangunan ini. Berkati para pekerja, berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Demikian juga kekurangan yang masih ada saat ini. Kiranya Tuhan mencukupkan semua dalam pembangunan saat ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang masih duduk di bangku sekolah maupun yang sudah bekerja. Kiranya Tuhan berkati kami semua dalam studi dan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dan pengetahuan dan akal budi agar apa yang menjadi tujuan dan harapan kami dapat tercapai seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 ini, terutama para pemerintah serta tenaga medis dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, yang sedang berjalan ini. Kiranya virus ini segera berlalu dari negara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk vaksin yang sedang dijalankan pemerintah. Kiranya semua berjalan dengan baik
dan dapat diterima untuk seluruh kalangan masyarakat. Begitu juga kami berdoa untuk PPKM yang telah diadakan oleh pemerintah, agar PPKM ini dapat membantu memutus pandemi COVID-19 ini. Dan kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau dapat melindungi kami, agar kami tetap menjalani kehidupan kami tanpa mengalami kekurangan-kekurangan dalam berbagai aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan seruan kami. Kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami akan memasuki hari demi hari, musim hidup yang baru. Ajar kami Tuhan untuk bisa peka dan selalu hidup dalam penyertaan Tuhan. Kami akan pulang, kami akan kembali kepada aktivitas kami akan istirahat, apapun Tuhan, dimanapun kami berada, biar Tuhan boleh sertai kami, lindungi kami semuanya dalam kesehatan, biar penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu ada dengan kami, menyertai kami semua selalu dalam musim kehidupan kami dari saat ini hingga sampai Tuhan Yesus datang. Dalam namamu kami rasakan doa ini, amin.